Permisi besertanya lagi. Silakan dulu ya. Silakan dulu ya. Apakah ada nyaman? Tidak juga. Sebelum kita mulai kegiatan, kita bikin dulu ya. Sebelum ibu bisa minta satu orang dulu doa. Ibu dari tidak kita percaya ini, maka kita melakukan dalam membaca dan mengungkapkan ayat kedua yang Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih karena telah melindungi kami dari kami masing-masing hingga tiba dan malam ini dalam keadaan yang sehat dan selamat. Sekarang ini kami akan melakukan kegiatan dari kami dan Tuhan selalu melindungi kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami berdoa dan permohonan kami Kristus kepadamu dan Tuhan Kristus Tuhan kami dalam membaca dan baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga untuk ada yang sudah dalam doa. Mungkin ini baik sebelum kita mulai kegiatan kita perkenalan dulu ya, karena terkenal maka disayang. Jadi mulai dari ibu dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Maria Kurang, biasa dipanggil Ibu. Jadi ibu sudah di sini sudah 1 tahun mengajar di sini dan asal ibu dari Timur. Silakan untuk ayah dulu memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Clarissa Rosandinsasi, biasa disapa dengan Risa. Perkenalkan, nama saya Maria Gracia Silahkan, biasa disapa Stella. Perkenalkan, nama saya Maria Cecilia Zahira, biasa disapa Lydia. Perkenalkan, nama saya Oh, oke. Jadi adik-adik ini satu kelas atau dari kelas yang beda? Satu kelas. Satu kelas, benar. Jadi adik-adik sudah tidak ingin ikut kalian keuangan untuk mengikuti kegiatan kelompok. Sudah tidak ada itu kelompok. Belum ya. Oke, jadi bimbingan kelompok ini bimbingan yang terdiri dari beberapa orang seperti adik-adik, lebih dari 1 orang, jadi bisa dilakukan 3 atau 4 orang. Dan juga bimbingan kelompok ini untuk memberikan dorongan atau arahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini ada manfaatnya. Jadi untuk melatih dalam bersosialisasi, tapi adik-adik kita pun dari sekolah. Jadi ada juga yang bimbingan kelompok ini dari berbagai kelas. Jadi untuk melatih sikap sosialisasi mereka supaya lebih mengenal satu sama lain, dan juga untuk melatih komunikasi antar satu anggota dengan anggota yang lainnya. Jadi di sini itu ibu di sini sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik semua sebagai anggota kelompok. Dan juga bimbingan kelompok ini ada asasnya. Misalnya asas dalam kelompok ini yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi adik-adik semua bisa menceritakan secara terbuka pikiran atau misalnya mau sharing cerita atau berbagi pendapat tentang kegiatan kita, adik-adik bisa mengutarakannya. Dan juga mengutarakannya itu tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa takut. Karena di sini juga ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan dalam bimbingan kelompok ini
apa yang kita ikuti atau kita dengar dalam materi kita hari ini dalam kelompok ini. Cukup kita saja yang tahu, ibu dan adik-adik sekalian saja yang tahu, karena ada dalam aset-aset dari ibu juga tidak akan mengucapkan apa yang adik-adik sendiri, apa yang adik-adik cerita itu keluar. Dan juga ada aset sukarela. Jadi aset sukarela ini saat kita mengikuti dengan kelompok seperti adik-adik tadi, ibu sudah mengundang adik-adik untuk mengikuti dengan kelompok tanpa ada paksaan. Apakah adik-adik mengikuti dengan ini ada paksaan? Tidak. Oke. Dan juga dengan kelompok itu juga ada manfaatnya. Manfaatnya kita lebih melatih komunikasi kita, lalu supaya kita juga bisa melakukan perbedaan yang baik dan juga tanpa ada kecanggungan antar anggota kelompok. Jadi dalam kelompok ini juga ada beberapa tahap atau langkah-langkah nanti sebentar akan kita lakukan. Yang pertama itu tahap pembuka seperti yang ibu tadi, mulai dari doa, terus perkenalan, menjelaskan asas-asas perlindungan, terus ada asas ini, maksudnya ada tahap transisi. Jadi tahap transisi nanti ibu akan meminta atau meminta untuk melakukan SPK atau D. Lalu yang ketiga itu tahap ini. Nah, tahap ini itu nanti ibu akan menjelaskan materi, lalu kita akan melakukan diskusi bersama. Terus ada tahap penutup. Nah, tahap penutup itu nanti ada tahap akhir. Jadi di tahap penutup nanti ibu akan meminta kalian untuk mengisi beberapa kriteria. Baik, ibu lihat ini adik-adik masih sedang menjelaskan. Ibu minta kalian berdiri dulu ya. Kita akan melakukan SPK ini. Adik-adik tahu tidak itu SPK mana? SPK mana itu yang Marina, terus menari di atas menara. Ada yang tahu? Tidak juga. Kita lihat dulu ya, kalau ibu bilang Marina menari di atas menara. Lihat dulu ya, Marina menari di atas menara. Bukan di atas, begini terus menari. Marina menari di atas menara. Oke, cepat-cepat ya. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas menara. Oke, sekali mungkin adik-adik ada yang ini SPK atau D? Ada. Ada siapa tadi? Bisa ini kasih instruksi ke teman-teman supaya Jadi gamenya kayak game konsentrasi begitu. Misalnya judulnya itu saya berkata. Jadi misalnya begini, kalau saya bilang saya berkata angkat dua tangan, berarti angkat dua tangan. Kalau saya bilang angkat satu tangan, angkat satu tangan. Tapi kalau saya bilang angkat satu tangan, berarti jangan angkat. itu kita mulai langsung. Saya berkata angkat dua tangan. Saya berkata turunkan tangan. Angkat dua tangan. Saya berkata angkat satu tangan. Saya berkata turun tangan. Adik-adik merasa semangat sudah. Silakan duduk kembali. Oke, jadi ibu ada
adik-adik tadi sebelum kegiatan mungkin ada mengikuti mata pelajaran atau dari kelas saya. Tidak ada. Ada pelajaran apa tadi? Diploma teknologi. Jadi ini mata pelajarannya itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya. Menyenangkan tapi jadi kita masuk di materi. Jadi materi yang ibu akan bawakan ini etika dan tanggung jawab dalam mengelola barang milik orang lain. Oke, sebelum itu ini mungkin ada yang tahu apa itu etika? Ya, silakan. Baik, etika itu seperti cara kita ada kekurangan barang kita itu nanti itu kita harus artinya itu harus dengan sopan, cara mengembalikannya dan harus Jadi ada yang tadi etika dalam melayani orang lain. Terus ada yang tahu tidak apa itu tanggung jawab dalam melayani barang milik orang lain. Jadi ibu jelaskan sedikit ya. Jadi memahami etika atau menghargai etika dalam mengelola barang milik orang lain. Jadi misalnya prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai harus dijunjung tinggi saat mengelola barang milik orang lain. Misalnya hal ini melibatkan sikap bertanggung jawab dari individu, sikap kejujuran, keadilan, dan rasa menghargai terhadap hak dan kepentingan orang lain. Misalnya contohnya itu kejujuran. Contoh sederhananya itu misalnya jika kita memegang dompet yang tercecer dan berisi uang serta kartu identitas, maka kita bisa menggunakan memahami etika kita harus menyadarkan harus ada kesadaran dari dalam diri tentang etika dalam mengelola barang milik orang lain itu nanti kita harus mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya dengan semua isinya yang utuh. Jadi kita harus bersikap jujur. Berarti karena sikap jujur ini bisa ini hal yang sepele, tetapi kan ini juga melatih diri kita untuk menghargai serta mengembangkan sikap etika atau sikap menghargai dari dalam diri kita terhadap barang milik orang. Lalu ada keadilan. Misalnya saat teman-teman misalnya ada mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru, misalnya dalam sebuah kelompok kita itu harus memahami etika, misalnya bahwa memahami bahwa itu etika dan tanggung jawab kita misalnya satu anggota kelompok, misalnya dalam satu kelompok diberikan misalnya adik-adik semua 4 orang ini satu kelompok, lalu diberikan tugas kelompok, lalu tapi yang mengerjakannya itu hanya satu orang saja, terus yang 3 orangnya itu tidak mengerjakan, berarti dia melepaskan sikap tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Lalu misalnya rasa menghargai, misalnya saat ada sekalian misalnya saat meminjam barang, misalnya meminjam buku dari teman, lalu adanya bisa merawat dan menggunakan barang tersebut dengan baik serta menjaga keutuhan barang tersebut. Lalu saat mengembalikannya kepada temannya, kita harus bisa mengembalikan karena kan tadi sebenarnya dalam keadaan terus terawat. Berarti yang otomatis kita akan mengembalikan dalam itu dalam keadaan bersih dan terawat. Dalam keadaan itu juga tanpa ada kerusakan. Tetapi misalnya kalau ada kerusakan yang pasti kita harus ada rasa tanggung jawab yang dalam diri kita, misalnya
Dan saat kita meminjamkan ini HP juga, dia meminjam punya teman. HP-nya itu dalam keadaan normal, terus ini, tapi tetap ada kerusakan. Tapi saat kita ingin mengembalikannya itu, saat kita menggunakan itu ada sedikit bagian yang rusak. Yang pastinya kita ada saya dari dalam diri bersikap menjelaskan, oh saya sudah meminjam barang teman HP, tapi karena saat saya mempunyai HP-nya rusak, berarti kan otomatis ada kesadaran dalam diri kita menjawab supaya sebelum saya mengembalikan barang tersebut ke teman, otomatis kita harus memperbaikinya dalam keadaan normal seperti saat saya meminjamkannya HP barang tersebut itu dalam keadaan normal. Apakah tidak mengerti? Yang kedua itu adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan moral dalam mengelola barang milik orang lain. Jadi hal ini maksudnya itu untuk memastikan bahwa kita itu bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab dalam hubungan sosial. Jadi pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan moral dalam mengelola barang milik orang lain seperti menghormati hak kepemilikan. Nah, prinsip etika dan moral ini mengajarkan kita untuk menghormati hak kepemilikan orang lain. Berarti kita harus memperlakukan barang milik orang lain tersebut dengan rasa hormat dan tidak mengambil atau menggunakan barang tersebut tanpa izin yang sah. Misalnya saat kita ingin nonton film atau saat ingin berfoto, tetapi kita itu misalnya ada dalam keadaan tapi kita seperti ini memaksa untuk menonton film, tidak ingin menggunakan teman, tapi kita menggunakan teman itu tanpa ada tanpa ada kata atau meminjam atau tapi kita langsung ambil HP-nya, langsung menonton tanpa ada izin dari pemilik, berarti itu kita tidak menghormati teman tersebut. Lalu yang kedua itu ada bertanggung jawab dan berperilaku jujur. Seperti yang dijelaskan tadi, bertanggung jawab dan berperilaku jujur ini misalnya kita harus menjaga barang tersebut yang kita pinjam dari teman tersebut dengan baik. Misalnya menggunakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kita dengan teman kita. Lalu mengembalikannya dalam kondisi yang sama atau dalam keadaan utuh dan lebih baik. Nah, bertanggung jawab dan berperilaku jujur ini juga dalam mengelola barang milik orang lain itu bisa mencerminkan bagaimana pribadi kita dan membangun kepercayaan dalam hubungan sosial. Yang pas dalam membangun hubungan kepercayaan sosial, misalnya saat kita meminjam barang teman tadi, kita mengembalikan dalam keadaan utuh, pastikan orang akan lebih percaya dengan kita. Ketimbang kita meminjam barang teman itu dalam keadaan utuh, tetapi mengembalikannya dalam keadaan rusak, yang pastikan orang tidak akan percaya kan? Misalnya teman kita juga tidak akan percaya misalnya saat kita meminjam barang kepada mereka. Lalu ada menghindari penyalahgunaan dan pencurian barang milik teman. Nah, prinsip etika dan moral dalam hal ini itu kita harus menghindari penggunaan yang tidak pantas atau tidak sah terhadap orang lain. Nah, serta menjaga integritas kita dengan tidak melakukan tindakan pencurian. Nah, dengan menghormati prinsip ini kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil dan saling menghormati antar sesama kita. Ketiga itu mengatasi dampak dari tindakan tidak etis dalam mengelola barang milik orang lain tadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi itu, misalnya ketika kita tidak menjaga hubungan yang baik tadi, misalnya saat kita meminjam barang dalam keadaan itu, tetapi mengembalikannya dalam keadaan rusak, tapi kan akan berdampak misalnya kerusakan hubungan, tidak ada kepercayaan di antara teman satu dengan yang lainnya. Yang pasti juga ada kerugian finansial atau misalnya seperti kerusakan HP misalnya saat kita meminjam HP tadi,
Tetapi karena usaha yang tadi yang pasti kan akan merugikan, ada kerugian finansial kan, yang pasti itu bukan kerugiannya kan tidak kecil juga, pasti kan kerugiannya membutuhkan biaya yang agak besar. Bukan dampak emosional yang pasti cuma kita yang menjadi korbannya tadi akan bisa mengalami stres, dia akan merasa cemas karena berpikirnya oh ini barang kan saya dapat dari keluarga saya, bisa dari orang tuanya, pasti kan dia akan pikir bagaimana saat saya sampai di rumahnya, pasti kan saya akan kenal dari mama saya, dari ayah saya, atau pasti atau mungkin juga akan kena ini pukulan dari bapak atau dari mamanya. Jadi dari dampak negatif, dari dampak-dampak yang sudah dijelaskan tadi, yang pastinya kita harus lebih memperhatikan etika kita, kesadaran dari dalam diri kita untuk selalu mengelola barang orang lain tersebut, lalu harus bersikap bertanggung jawab. Karena ini akan menunjukkan rasa integritas kita dan rasa tanggung jawab dari dalam diri. Jadi itu saja sedikit materi dari Ibu. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin berpendapat atau mungkin ada sharing sesuatu tentang materi hari ini, materi tentang etika dalam orang lain, atau mungkin juga teman-teman ada juga ada yang pernah mengalami seperti ini, ya silakan. Tentunya adik-adik itu pernah tinggal sama teman, tapi kemudian dalam bentuk yang mungkin dalam keadaan yang sudah ada tidak betul atau besar, jadi bisa cerita. Oke, kalau adik-adik tidak ingin mungkin ibu yang bertanya sedikit ke adik-adik. Adik-adik pernah tidak misalnya pembara yang di sana dia ada kelupaan di kelas, tetapi saat ini teman tersebut itu sudah pulang ke rumah. Tapi karena kita sendiri di kelas, misalnya ketemu uang, uang atau dompet dari teman tersebut. Tapi karena kita saat ini punya istilah punya ada sedikit uang, ini ada biasanya ini langsung mengembalikannya tidak, atau langsung mengembalikan kepada pemiliknya, atau oh karena saya ketemu uang di sini orangnya juga tidak ada, mungkin saya beri saja ini uang ini, saya bisa lagi atau beli jajan. Tidak ada yang pernah begitu. Tidak pernah. Berarti langsung dikasih dari ini atau disimpan sudah datang kalau dikasih. Mungkin ini kalau dalam misalnya dalam tugas kelompok, mungkin adik-adik biasanya memastikan ini kalau kerja kelompok itu biasanya 1 atau 2 orang saja yang kerja, atau ada 4 orang 1 atau 2 orang yang kerja. Kalau kalau adik-adik yang pernah ada rasakan ini bagaimana? Merasa tidak tidak sama, karena dia enak saja di rumah, enak itu tengah mati jalan dikerjakan dia kerja. Tapi pernah tegur dia tidak? Tidak tegur Tegur. Ini dianya santai. Tidak pernah yang maksudnya ada yang tidak pernah rasa oh ini kan tugas kelompok yang pasti kan harus kerja sama tuh. Tapi responnya itu bagaimana? Dia sesuai dia sesuai sambil rasakan bersama begitu. Terus ini ada nih tidak langsung lapor ke guru atau pelajaran mungkin. Aku ada dibilang kata ibu bilang nanti dia bikin proyeknya sendiri. Jadi kalau berarti di sini itu ada kesadaran sikap kejujuran ya.
Berarti etika dan tanggung jawab ada di dalam mengelola hidup orang lain seperti yang ada di sini sebenarnya yang saat menemukan barang itu dia disimpan terus lalu disimpan berarti etika dan tanggung jawab ada itu sudah lebih baik ya, ada kesadaran diri, terus ada rasa jujur juga. Biasanya kan kalau kita ini ketemu barang, apalagi uang kan, yang pasti kan uangnya ini orang itu sudah pulang, yang pasti kan kita akan pasti pikir uangnya tidak ada, pasti kan kita bisa Oke, baik adik-adik. Jadi ibu di sini ada lembar EKTD. Adik-adik bisa isi ya. Jadi di situ tulis nama kelas D ya. Baik, jadi dari kita dalam kelompok tadi kita sedikit. Jadi memahami etika dalam mengelola dalam barang milik orang lain itu kita itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etika dan moral di sini itu melibatkan sikap tanggung jawab kita, kejujuran, keadilan, dan rasa menghargai terhadap hak dan kepentingan orang lain. Baik, sebelum kita masuk kita itu juga ada sedikit ini lembar evaluasi supaya kita isi. Misalkan saya tidur seperti saya tidur minta orang bisa. Baik, jadi sebelum kita karena tadi sudah diajarkan dengan doa, jadi kita akhiri dari dengan doa. Ada yang belum pernah kami sia-sia selama 40 peserta kami jalan menambahkan puji dan sepanjang baik, terima kasih ini sudah menjadi dalam doa. Lebih baik Adi sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke ruangan itu ya. Setelah ini ada ikut mata kedua lagi.